Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Siang ya. Siang. Gimana puasanya hari ini, Kapit? Walaupun agak nggak enak badan nih, insya Allah lah lancar. Oke. Lancar ya, Kapit? Kalian puasa kan? Insya Allah. Oke, Kafit mungkin langsung aja ya menindak kejadian yang kemarin bahwa NM sudah resmi ditahan Polda. Reaksi Kafit ketika mendengar berita itu seperti apa sih, Kak? Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa kita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Kaget atau justru tidak kaget? Kalau kaget sih enggak, karena informasi tentang tentang urusan skincare, kalau nggak salah kan huru hara, kita namain aja huru hara skincare ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan. Awalnya saya nggak ngikutin, sampai kesini kok jadi rame ya, jadi kenapa saling serang di dunia maya. Itu yang saya sayangkan sebagai anak bangsa juga, kenapa para pengusaha ini saling serang di dunia maya, sehingga saya dengar beberapa owner skincare mengalami kebangkrutan dengan keributan di dunia maya ini. Awalnya itu yang saya tahu. Pada akhirnya dugaan tindakan pemerasan itu seperti apa sih, Kafit? Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Artinya Kak sendiri meyakini bahwa ada lingkaran Mbak Niki yang mempengaruhi seperti itu hingga ada perubahan sebuah karakter yang sangat mendasar dari yang sebelumnya. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya, tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak pemerasan, kejahatan pemerasan ini. Ada sebuah hal yang hilang dari seorang Nikita. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Terbukti kemarin seorang Mahil akhirnya juga ikut ya, Kapitri ya? Iya, saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mahil pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Ini akan melebar juga menyenggol seorang dokter nih, Kapitri. Mendengarnya seperti apa? Sebetulnya kalau sama dokter kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya. Ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya. Karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya,
ya harus diungkap sampai di mana, sampai sejauh mana, dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan bersosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Kapit, ini juga ada muncul sosok Dr. O nih yang mungkin menjadi lingkungan circle mereka juga yang akan disenggol oleh beberapa netizen terkait tudingan-tudingan pemerasan itu. Ya, kita serahkan saja kepada pihak berwajib. Kalau memang ramai diberitakan ada Dr. O, inisial Dr. O katanya disebut, dan ada rekaman juga ya ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemerasan. Tapi Kapit sedih nggak sih, apalagi Kak Niki ditahan dan dia single parent gitu? Kalau sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya, dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu kasihan anak-anaknya. Kalau dia mengulangi lagi hal ini, mungkin ini udah waktunya dia belajar untuk agar berhati-hati ke depannya dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Tapi Kak Fit, ini kan kita baru aja akur sama Loli, itu gimana melihatnya sekarang udah jadi resmi tersangka? Saya tetap konsisten, kalau memang terjadi perdamaian antara ibu dan anak ini kita harus dukung, kita harus support, karena sejatinya memang tidak ada hubungan yang sempurna sekalipun terhadap ibu dan anak ya. Kalau memang diberitakan memang Loli sudah berbaikan dan kita sudah membukakan pintu maafnya, ya alhamdulillah, kita harus dukung ya. Sampai kemarin Loli juga kan bikin surat itu. Nah itu saya belum baca ya, saya banyak di DM tapi saya nggak berani baca apa isinya. Tapi buat Loli, ibu sangat bangga dengan Loli. Apa yang telah terjadi di hidup Loli tidak menjadikan Loli menjadi anak yang tidak membela ibu. Dalam keadaan apapun Loli ada buat ibu Loli, itu bagus. Ibu bangga dengan apa yang Loli lakukan. Tapi dengan adanya surat penjamin, Loli menjaminkan Saya nggak diri. tahu isinya apa ya. Isinya Menjaminkan garis besarnya diri. memohon untuk penangguhan penahanan. Karena Niki Dengan kan jaminan menjadi, dia. ibu rumah tangga, Ibu tunggal untuk membiayain anak-anak. ketiga anaknya. Insya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. Sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah ya sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga ini kita juga seperti itu. Kan Niki melihat kemarin kan hubungan ibu dan anak kan cukup memanas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini seperti apa sih melihatnya nih? Apakah menurut kan Fitri itu bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya?
Kalau bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah, jadi ada sosok kakak buat Arkana dan Aska. Kak Fitri, mengulang ini kan kayak flashback ya ketika kejadian di Serang. Kamu ada ya? Gimana nih Kak Fit, artinya kejadian yang sama harus terulang, Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dengan kasus yang berbeda. Kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Berarti gimana Kak? Artinya ingin nggak sih bertemu, menjenguk atau gimana? Belum terfikir ya, belum terfikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki, ya kita lihat aja nanti. Mungkin alasannya apa sih? Hubungannya jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang. Kafit kan selain dekat dengan Mbak Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya seperti itu? Di tengah mereka perlu sosok seorang ibu. Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok, nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak-anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga kok. Kak Fit, ini kan berawal memang dari Huru Hara Skincare ya. Dari apa? Huru Hara Skincare. Akhirnya meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Masa? Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kak Fit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Masih dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang, kalau terlalu sadis ya kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya. Itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa gitu. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang ini circle juga sih Kak Fit? Gimana? Berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak gitu. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang.
emang ngerasa menghilang Kak Fitri kalau dilihat. Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Meriwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang. Ya itu tadi Nggak ada saya yang tanya, nemenin. jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fit? Kita muslim jangan terlalu meyakini itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya. Tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Tapi kan cukup berat Kak Fit, artinya mengucapkan kata maaf, apalagi Enggak, saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange gitu, sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. Nah, tadi kan ya disebut membuat onar nih Kak Fitri tertuduh ya, isu beredar. Kalau itu dituduhkan buat saya ya, karena kan dia nggak nyebut nama ya. Cuman karena dia podcast sana, podcast sini, terus semua orang tuh berpikirnya ya saya ya. Kalau memang itu ditujukan buat saya ya kita saksikan sekarang sama-sama. Berapa tahun saya sudah tidak berteman dengan dia, berapa masalah yang sudah dia ciptakan setelah dia jauh dengan saya, berapa banyak orang yang diajak berseteru dengan dia. Cuman saya bukan untuk merasa puas ya atau rasain gitu ya, enggak gitu. Saya bukan orang seperti itu. Cuman lagi-lagi saya berkali-kali bilang ke kalian semua, saya menemani Niki itu bukan buat Nikita, karena Nikita itu tidak perlu ditemani, tidak perlu dijaga. Saya ada di lingkungan hidup Niki itu buat anak-anaknya saat itu, karena anaknya satu sekolah dengan Renzo, anak saya, yang Arkana juga masih kecil, karena saya juga sayang sama anak kecil ya. Itu sih sebetulnya. Tapi Kak, lihat kemarin Nick dengan santainya kembali lagi berbaju orange itu seperti apa? Gesturnya. Saya sangat tahu nih kita ya, tidak sesantai itu dia hidup. Tapi nggak apa-apa nih, kita mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kak, mungkin di Jawa Tengah kan ramai nih dengan masuknya Nikita Mirzani, kan berharap huru hara ini
selesai seperti itu harapan. Ya, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi buat pengguna sosmed ya, dunia maya, karena kan kayaknya bukan hanya Niki ya yang sekarang itu bikin onar di dunia maya ya. Kalau memang kalian terinfluence dengan public figure, tidak hanya Niki ya, berhati-hatilah, karena jangan sampai karena ucapan di dunia maya yang hanya untuk kepuasan sesaat, hanya untuk kepentingan materi yang tidak seberapa, akhirnya membawa kalian ke dalam masalah yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Menjadi tahanan itu nauzubillah min dzalik ya, apalagi gara-gara dunia maya aja gitu. Tentu kita sama-sama harus menjaga bagaimana dunia maya ini menjadi tempat hiburan yang baik, tempat edukasi yang baik, tempat mencari rezeki yang baik gitu. Jangan saling hina, jangan saling menjatuhkan, stop bullying. Itu aja sih harapan saya. Dan mungkin untuk review speaker kan sekarang makin ada bunganya dan makin lama makin banyak. Begini ya, tapi itu gimana? banyak juga kan, kalau nggak karena doktif misalnya nih, mohon maaf ya, kalau tidak karena doktif atau kalau tidak karena siapa yang mereview, mungkin kita tidak tahu skincare ini berbahaya misalnya gitu. Karena saya diundang sama BPOM waktu itu, mereka tidak punya hak untuk mengumumkan ya. Kalau memang mereka menemukan ada hal-hal yang memang tidak baik, ya harus dilaporkan ke BPOM gitu. Ya itulah, apalagi kan sekarang terbukti, misalnya ya, terbukti ada rekaman suara-suara itu ternyata bahwa klaim mereka untuk melindungi masyarakat itu kan perlu dipertanyakan kalau memang ada unsur pemerasan di dalamnya gitu. Makanya kalau memang, tapi saya tidak menutup tidak menutup mata gitu. Memang kalau memang ada korban-korban skincare, ya ayo kita speak up sama-sama, tapi tidak dengan mereview atau mengumumkan. Ya kita mungkin kita bersurat atau membawa produknya ke BPOM kepada tempatnya. Nah, kalau misalnya memang BPOM-nya tidak mau mengumumkan, ya mungkin boleh ya dengan cara-cara bertanya, bukan dengan menghakimi dunia maya. Mungkin bertanya aja, Pak BPOM misalnya, ini kita sudah berapa bulan masukin skincare ini, kok tidak ada reviewnya? Mungkin ya, mungkin itu lebih bijak lah, untuk daripada langsung pakai, katanya kan pakai uang sendiri, bawa ke lab. Nah itu sudahlah, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya. Oke. Kan Niki Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kan kita Midjan? walaupun pada Semangat mungkin gitu. sebelah sana pada akhirnya mungkin akan menjustifikasi lagi ya Kak. Mungkin Apa tuh? Ya pihak sana mungkin akan Ya, nyindir istilah lagi, maksudnya nyindir lah dalam tanda kutip mungkin. Nyindir siapa? Oh sudah biasa. Saya Fitri Salvatero nggak mungkin tumbang karena di buzzer atau disindir. Nah, terkait buzzer sendiri kan mungkin Kak Fit ada beberapa isu dugaan Kak Fit dibalik masuknya Niki ke tahanan. Ini gimana sih Kak Fit? Wah kejauhan, emang saya siapa? Kejauhan pertanyaannya. Kalau ada orang terpenjara itu karena perbuatannya, ya itu aja yang kita pahami. Karena terbukti bahwa sekarang kan biasa nih, kalian kan selalu bilang nih, saya tidak membela pihak kepolisian nih ya, mohon maaf ya. Kalian kan selalu bilang, oh nggak mungkin lah, dia sakti lah, dia punya backingan lah, dia. Dan sekarang kan kita sama-sama menyaksikan bahwa hukum ini ditegakkan seadil-adilnya, tegak lurus, terbukti dengan proses yang benar, dengan aturan yang benar. Keadilan buat pelapor kan ada gitu. Tapi ya memang benar masih ada persidangan. Ya, silakan kalau Niki memang tidak bersalah, nanti buktikan di persidangan. Dan yang pelapor juga begitu, jangan dulu juga bergembira karena masih ada persidangan. Silakan nanti berargumentasi di persidangan, kita sama-sama menyaksikan. Tetapi stigma yang timbul di masyarakat bahwa seorang Nikita Mirzani ini sakti, ada yang backing apa, ini harus dihapus ya, coret. Karena Nikita manusia biasa dan rakyat biasa di negeri ini. Kak Fitri, jujur nih Kak Fitri, sebagai pengusaha skincare, pernah nggak sih ada indikasi diperas oleh? Saya bukan pengusaha skincare, saya punya klinik ya. Ada skincare di dalamnya untuk melengkapi klinik ya, tetapi saya bukan
pengusaha skincare yang ramai-ramai lagi berseteru sekarang, karena itu bukan bidang utama saya. Tapi syarat sebagai saya kan punya beberapa dokter yang praktek di klinik saya menyarankan untuk punya skincare sendiri, untuk konsumsi sendiri gitu. Tapi Ya, ada kalau ngalamin unsur pemerasan kayak yang lain mungkin? ada yang berani, Masalahnya ada yang berani. Coba. Karena saya ngerasa salah, saya bukannya so jago ya. Saya itu di dalam membuat bisnis apapun pasti patuh dan taat aturan di Republik ini. Nggak mungkin saya melanggar. Nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Kalau memang ada pelanggaran, mungkin saya orang pertama yang diviralkan kali ya. Ya, insya Allah saya tetap istiqomah mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, taati aturan. Oke, ada lagi kan nama? Ngeri membela urusan skincare. Kalau memang ada korban dari produk skincare, silahkan lapor. Nanti kita sama-sama juga bersuara. Oh ini loh korbannya. Tapi ikutin aturan yang benar, jangan main hakim sendiri. Itu Papi Uya, terima kasih nih buat Uya Kuya, Dewan Perwakilan Rakyat aku ya, karena bijak dan netral dalam menyuarakan huru-hara ini. Mungkin kalau nggak karena Papi Uya juga salah satunya, ini nggak akan berakhir. Fitri, akankah menurut Kak Fit ini, akankah penangguhan Niki ini akan dikabulkan? Karena kan dari pihak sana kan minta penangguhan penahanannya Kak. Nanya ke Bapak polisi ya. Saya juga kepengen tahu. Akankah? Karena kan desas-desusnya kan ya itu tadi yang soal backing segala macam. Petinggi dari Ya kita lihat kalau memang ditangguhkan ya nanti kan stigma nih kita punya backingan muncul lagi gitu ya. Ya saya kan harus netral. Kalau memang pertimbangannya masuk akal, ya memang mungkin ada beberapa pertimbangan, karena kalau misalnya single parent, banyak yang single parent di tahanan juga gitu kan, atau misalnya harus bekerja, banyak juga yang ditahan juga gitu, atau punya anak kecil, banyak juga yang kita harus netral di dalam hal ini. Tapi kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa diterima oleh kita semua, ya itu kan udah jadi urusannya kepolisian ya. Nah, tapi kan mengingat kasus Fadel diminta penangguhan nggak Saya nggak diterima. ngikutin kalau itu, saya nggak ngikutin Fadel. Ya. Iya. Apa itu? Polres Tangsel. Polres Tangsel tentang Penembakan. dugaan penembakan. Bukan saya nggak berani ngomong penembakan Itu karena apa saya belum dapat hasilnya ya. Oh, belum keluar lab Misterius. skornya. Habis ini mungkin kalian teman-teman boleh tuh ke Polres Tangsel bertanya sampai di mana update tentang perkembangan bukan dugaan ya, memang ada teror di kantor Iya. saya gitu. Sampai di mana saya juga pengen tahu gitu. Terakhir kabar Terakhir kan masih di Puslapor ya. ya Puslap. Ya, itu tanya lagi aja ke Berarti belum ada belum ada. Tapi olah TKP sudah ya, Kapit? Sudah semua, Inavis sudah, Puslapor sudah, semua sudah. Saya juga sedang menunggu apa jawaban dari Polres Tangsel tentang teror di kantor saya. menduga-duga. Saksi-saksi sendiri Nggak berani menduga-duga, kan namanya juga saya di jalan raya, banyak orang iseng, mungkin penggemar yang kan suka banyak tuh ya, penggemar yang jadi kesel, saya ketapel gitu. saksi siapa aja ya, Kapit, yang udah dipanggil? Berarti sejauh dimintain ini- keterangan? Aduh itu banyak banget, saya nggak hafal, yang pasti lebih dari 10 orang. Bukti berarti sudah diserahkan semua. CCTV? Sudah CCTV. tidak ada lagi bukti yang harus disita dari saya. Sudah Kira-kira semua. kapan sih Kapit mungkin dari pihak kepolisian ngasih info lanjutan terkait pas kemarin? Nggak ada, makanya kan saya tadi bilang saya belum dapat update juga, belum dapat SP2 HP ya, belum. Menurut Kapit ini cukup lama nggak sih prosesnya atau seperti apa sih? Bukan hal yang mudah untuk diselidiki mungkin ya. Ya saya mah rakyat biasa, pasti saya juga menunggu lah apa sih sebetulnya hasil dari penyelidikan teror di kantor saya ini.
saya ikutin aja prosedurnya. Sudah ketahuan dugaan awal apa Kapit? Halloween ya kalau nggak salah ya, waktu itu kan ada Halloween, mungkin itu prank Halloween mungkin ya. Masa Halloween ada? Halloween mainnya tembakan ya. Selongsong pelurunya kapok. Seru banget. Kan Halloween kan gitu kan, ya. Iya ya, harusnya ya. Yang kayak tanya ke Tangsel. Tapi kan kejadian itu dikaitkan dengan permasalahan Kak Fitri dengan Nick Mir ya. Yang mengaitkan siapa? Nah, banyak netizen seperti itu. Coba tanya ke netizen ya, jangan tanya ke Artinya saya. menanggapi keterkaitan itu gimana? Ada Saya nggak berani Kak Fitri? gini ya. Niki itu sedang dalam masalah besar, jangan ditambah-tambahin lagi dengan tuduhan-tuduhan yang belum tentu. Kita tunggu aja dari Polres Tangsel perkembangannya bagaimana. Nanti kalau saya ngomong mungkin aja nanti dipelintirkan, tapi saya tidak meyakini itu gitu. Masih positif thinking. Masih positif karena itu Halloween. Prank Halloween ya. Karena pas Halloween kan waktu itu tanggal apa tuh? Ya, 3. tapi pihak kepolisian kan menyita barang bukti berupa selongsong pelurunya, proyektil maksudnya. Iya. Saya nggak bisa bilang itu peluru, gotri lah pokoknya. Saya nggak tahu itu dalam dipakai untuk dengan senjata atau ketapel atau apa, atau dilempar atau ditiup, kan saya nggak tahu. Itu harus dari kepolisian. Tapi kan Kak Fitri pasti udah punya apa? informasi Asas praduga tak terkait bersalah. Feeling. kejadian itu. Saya nggak Kalau punya. ketapel kan ini kaca kan tebalnya berapa in? Kayaknya kamu cocok dan jadi inafis. Kamu cocok jadi kamu jangan jadi wartawan deh, jadi Otomatis kan kaca setebal itu bisa tembus dengan selongsong peluru. Nah, gimana Kak Fitri? saya pengen nyoba nanti ya. Saya cari batu kerikil segede gotri itu, nanti saya beli katapel listrik itu, saya ketapel deh kaca saya. Nanti kita saksikan sama-sama ya. Kira-kira bolongnya begitu nggak? Gimana kalau begitu? Mau nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi saya nggak ditanya-tanya lagi nih. Nah, Mau tanya pedesan ya? Bangun dulu. Pedas karet Kak Fitri. 3. Ini ada bisikan gitu. Nggak usah bisik-bisik nih, banyak ada yang live lagi, yang kencang tanyanya. Oke, Kak Fitri, terduga ya tadi aku sempat tanyakan tadi, terduga ada di balik Niki masuk penjara sampai isunya ikut patungan untuk memenjarakan Niki. Kok jahat banget, patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa. Saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya. Lillahi ta'ala nih ya. Apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu? Nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh, atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata, memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nila setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu, karena saya merasakan laporan-laporan saya terhadap apa yang terjadi di diri saya akhir-akhir ini dijalankan dengan tegak lurus. Itu saya melihat juga laporan yang terjadi di skincare ini, karena ini udah menjadi keresahan buat masyarakat. Saya melihat tegak lurus juga gitu. Tolong jangan ada penggiringan opini seolah-olah dia begini, dia begitu. Kalian harus tahu, saya punya teman juga Isa Zega di penjara di Surabaya. Tidak ada dari pihak Isa Zega menuduh A, B, C, D terhadap aparat penegak hukum. Ya memang ini udah harus dia jalani gitu, karena ini kan menjadi satu rangkaian cerita ya. Ada Isa Zega di Surabaya, tidak ada dari saudaranya Isa Zega pendukungnya, bahkan ke saya menuduh aparat penegak hukum melakukan hal-hal yang tidak patut di urusan penahanan Isa Zega ini. Kan ya, kita sama-sama berpikiran positif, kita ikutin sama-sama persidangannya sampai di mana, gitu aja sih. Tidak semua
orang itu jahat lah. Semua ada dua, ada orang baik, ada orang jahat. Tinggal milih kan. Tinggal milih dan ketemunya yang mana. Ya. Ya, oke.